Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas terlaksananya pertemuan ini. Sementara Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan. Dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Aksi sejumlah kendaraan mewah yang berhenti di tengah tikungan ekstrim Sitinjau Lawik, Padang, Sumatera Barat menjadi viral dan menuai kecaman. Ya, diketahui rombongan kelompok politisi Arteria Dahlan tersebut sengaja berhenti di jalur berbahaya hanya untuk bersuah foto sehingga menghambat laju kendaraan lain. Deretan mobil mewah dengan pengawalan kepolisian berhenti tepat di badan jalan tikungan Panorama 1 Sitinjau Lawik, Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi yang dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Indonesia itu, sejumlah orang turun dari kendaraan untuk bersuah foto di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Padang menuju Solo maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sejumlah truk bermuatan berat terpaksa menghentikan laju mereka di tengah tanjakan curam yang sangat beresiko memicu kecelakaan maupun remblong. Kejadian tersebut berlangsung saat rombongan Arteria Dahlan, mantan anggota DPR RI yang melakukan agenda kunjungan kerja dan penyaluran bantuan sosial. Rombongan sebelum menuju Solo Kota minta berhenti di situ. Hanya kan tidak untuk berhenti di situ. Tadinya mau berhenti di atas atau pinggir ke kiri, ternyata malah berhenti di situ. Dan itu menurut saya tidak seharusnya berhenti di situ. Karena memang di situ jalanannya sangat berbahaya, ekstrim, belokan, tanjakan curam. Masyarakat menyayangkan sikap publik figur yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan pengguna jalan lain, terutama di jalur distribusi logistik utama Sumatera Barat tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala ke Polda Metro Jaya. Ya, laporan itu dilayangkan atas pernyataan Yusuf Kala tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen membawa rekaman pernyataan Yusuf Kala di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pernyataan Yusuf Kala soal mati syahid terkait konflik di Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada dinilai tak sesuai dengan ajaran Kristen yang cinta damai.
pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Gamki berharap proses hukum terhadap Yusuf Kala bisa berjalan dengan baik dan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menanggapi laporan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Yusuf Kala melalui juru bicaranya Hussein Abdullah menegaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembelajaran dari konflik masa lalu. Hussein juga menilai potongan video yang beredar tidak utuh. Jadi kalau lihat di postingan beberapa sosial media itu kelihatan bahwa pidato Pak JK memang terpotong atau mungkin sengaja dipotong sehingga menimbulkan salah penafsiran. Dan Pak JK sebenarnya tidak berbicara dalam konteks konsep perang suci yang dimaksud, ya, tetapi menggambarkan bagaimana susahnya sebuah atau suatu konflik antar agama dihentikan karena masing-masing menganggap bahwa apabila membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Jadi ini pandangan mereka yang bertikai, bukan pandangan dari Pak JK, ya, pandangan atau realitas sosial pada saat itu, dan ini terjadi di tengah masyarakat sehingga Pak JK justru meluruskan. Jadi meluruskan bahwa apa yang Anda lakukan ini, saling bunuh, itu tidak dibenarkan. Dua-dua Anda masuk neraka. Tidak ada satupun agama yang membenarkan orang untuk saling membunuh. Itu inti pesan dari Pak JK. Pemirsa, sebelumnya ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada menjadi sorotan. Ya, dalam ceramahnya JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon yang menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti. Pemirsa, Hakim MK Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda Purna Bakti di ruang sidang Mahkamah Konstitusi MK Jakarta Pusat pada Senin siang. Anwar Usman jatuh pingsan saat mengikuti proses kirab didampingi istrinya Ida Yanti. Sesampainya di lobi gedung Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas, bahkan sempat dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Belum sempat kursi roda datang, namun Anwar Usman sudah jatuh pingsan hingga akhirnya digendong oleh protokoler dan rekan sesama hakim, Saldi Isra dan Guntur Hamzah. Minggir dulu ya, maaf, minggir dulu. Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong dan menunggu kedatangan dokter. Jangan terlalu banyak orang.
Sebelumnya, prosesi wisuda Purna Bakti berlangsung di ruang sidang MK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan. Membacakan sejumlah petikan keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.